Negara Indonesia. Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya ini telah didiskusikan sejak masa kepresidenan Soekarno hingga SBY. Bahkan pada 2013 yang lalu, mantan Presiden SBY pernah membentuk tim kecil guna mengkaji rencana perpindahan ibu kota Jakarta setelah melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Rencana perpindahan ibu kota ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, di mana pada April 2017, Jokowi memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Setelah itu, 2 tahun kemudian, pada 29 April 2019, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Ada berbagai faktor yang mengharuskan ibu kota Indonesia ini pindah ke lokasi baru, dan faktor-faktor tersebut diantaranya populasi yang terlalu padat, krisis air bersih, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, serta ancaman bencana alam. Akhirnya Penajam Pasar Utara di Kalimantan Utara ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta. Alasan tersebut antara lain kecilnya resiko bencana alam di wilayah ini, kemudian lokasi ibu kota negara baru atau IKN ini ada di tengah-tengah negara Indonesia, serta lokasinya ini di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang. Nama calon ibu kota negara baru adalah Nusantara, dan pembangunan Nusantara ini membutuhkan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Untuk biaya tersebut 20%-nya diambil dari APBN, dan sisanya berasal dari PDB, KPBU, murni investasi sektor swasta, BUMN, serta obligasi publik. Pindahan ibu kota di negara-negara itu dikarenakan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor historis, masalah kemacetan, banjir, hingga kepadatan penduduk. Untuk memindahkan ibu kota pada negara-negara itu juga tidak semudah yang dibayangkan, karena selain memerlukan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan proses perencanaan serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan akhirnya wilayah perang besar yang kini bernama Putrajaya dipilih oleh pemerintah Malaysia. Pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya ini bertujuan untuk meringankan kemacetan serta mengurangi kepadatan penduduk Kuala Lumpur yang semakin parah. Sejak Putrajaya diumumkan sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, pembangunan pertama kota ini dimulai pada 1995 dengan menghabiskan biaya sebesar 8,1 miliar US dollar pada waktu itu. Besarnya biaya tersebut mendapatkan kritikan dari pihak oposisi karena dinilai sebagai bentuk pemborosan, serta ditambah lagi pada saat itu kondisi ekonomi Malaysia tengah susut 6% akibat krisis moneter yang melanda ASEAN. Tapi meski begitu, proses pemindahan tetap dilanjutkan oleh Presiden Mahathir, meski harus membatalkan beberapa proyek besar seperti jalan raya dan bendungan listrik tenaga air senilai 6 miliar US dollar atau setara 72 triliun rupiah. Pembangunan Putrajaya ini dinilai cukup berhasil, karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk mengedepankan bangunan dengan prinsip hemat energi, air, dan juga listrik. Untuk jumlah penduduk Putrajaya juga semakin meningkat tiap tahunnya. Data pada tahun 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang, sementara di tahun 2020, jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang. Negara Mesir. Pada tahun 2015 yang lalu, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengumumkan bahwa Kairo sebagai pusat administrasi negara akan dipindahkan ke tempat yang dinamai Kota Administratif Baru. Ibu kota baru ini terletak 50 km di sebelah timur ibu kota lama, dan pemindahan ke ibu kota baru ini sebenarnya dijadwalkan pada awal 2021, namun karena pandemi rencana tersebut ditunda. Pemindahan ibu kota Mesir ini menelan anggaran sebesar 60 miliar US dollar atau sekitar 863 triliun rupiah, di mana pemindahan ibu kota ini merupakan mega proyek terbesar yang diluncurkan oleh Presiden el-Sisi sejak menjabat pada 2014 silam. Total lahan yang digunakan untuk ibu kota negara baru Mesir ini adalah 698 km persegi, yang nantinya dapat untuk menampung sebanyak 6,5 juta penduduknya. Untuk tahap awal pemindahan akan menghabiskan lahan seluas 161,8 km persegi, yang mana lahan seluas itu akan dimanfaatkan untuk kantor pemerintah, kawasan bisnis, dan kawasan diplomatik. Mesir memindahkan ibu kotanya dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan, dan untuk menyerap populasi yang berkembang pesat di Kairo yang akan berlipat ganda menjadi 40 juta penduduk pada tahun 2050 nanti. Ibu kota baru Mesir ini nantinya akan menampung kantor kepresidenan, kabinet, parlemen, dan kementerian. Selain itu, pada ibu kota baru ini juga akan dibangun taman publik sepanjang 33 km
bandara, gedung opera, kompleks olahraga, dan 20 gedung pencakar langit. Negara Kazakhstan. Kazakhstan merupakan salah satu negara yang paling muda di dunia yang berdiri setelah Uni Soviet runtuh pada awal 1990-an. Awalnya ibu kota Kazakhstan ini adalah Almaty, namun pada Desember 1997, mereka memindahkan ke bagian utara negara tersebut, tepatnya di kota Astana, yang kini berganti nama menjadi Nur Sultan pada 2019. Pemindahan ibu kota Kazakhstan ini memiliki beberapa alasan, yaitu jumlah penduduk yang sangat padat di Almaty. Selain itu, Almaty juga merupakan kota yang rawan gempa, serta faktor keamanan karena berbatasan dengan Tiongkok dan Kyrgyzstan. Kazakhstan ini termasuk negara yang sukses dalam memindahkan ibu kotanya, di mana sejak dibangun pada 1997 dan mulai menjadi ibu kota Kazakhstan sekitar 1999, Nur Sultan ini telah berkembang menjadi kota yang sangat modern di kawasan Asia Tengah. Dari sederet negara yang pernah memindahkan ibu kota, Kazakhstan ini dinilai yang paling berhasil dan dapat dijadikan rujukan, karena dalam waktu cukup singkat, berhasil memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Nur Sultan. Nur Sultan ini juga mampu mempertahankan alur sungai, penghijauan, pengaturan lalu lintas, dan semua bangunan di sini diatur serta dibatasi ketinggiannya maksimal hanya 300 meter saja. Menariknya lagi, dari 79.000 hektar luas Nur Sultan ini, sebanyak 43.000 hektar diantaranya tetap berupa hutan. Sejak resmi dibangun menjadi ibu kota pemerintahan, Nur Sultan ini sudah menghabiskan anggaran sekitar 35 miliar US dollar atau setara dengan 496,8 triliun rupiah. Dan kini Kazakhstan dengan jumlah penduduk 18,6 juta jiwa menjadi negara yang memiliki GDP per kapita terbesar di Asia Tengah. Negara Brasil. Brasil juga merupakan negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Alasan pemindahan ibu kota ini disebabkan oleh kepadatan penduduk di Rio de Janeiro serta tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi. Kota Brasilia ini dibagi dalam blok-blok yang berisi sektor berbeda untuk kegiatan tertentu, seperti sektor hotel, sektor perbankan, dan sektor kedutaan. Oleh karena itu, Brasilia ini tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1987 karena arsitekturnya yang modern serta perencanaan kota yang artistik secara unik. Brasilia ini dibangun dalam kurun waktu 41 bulan, dari tahun 1956 hingga 1960 dengan anggaran sebesar 1,5 miliar US dollar pada waktu itu. Pada awal peresmiannya, Brasilia ini hanya dihuni oleh 140.000 penduduk, dan kini angka tersebut meningkat jauh menjadi 2,6 juta penduduk. Negara Indonesia. Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya ini telah didiskusikan sejak masa kepresidenan Soekarno hingga SBY. Bahkan pada 2013 yang lalu, mantan Presiden SBY pernah membentuk tim kecil guna mengkaji rencana perpindahan ibu kota Jakarta setelah melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Rencana perpindahan ibu kota ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, di mana pada April 2017, Jokowi memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Setelah itu, 2 tahun kemudian, pada 29 April 2019, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Ada berbagai faktor yang mengharuskan ibu kota Indonesia ini pindah ke lokasi baru, dan faktor-faktor tersebut diantaranya populasi yang terlalu padat, krisis air bersih, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, serta ancaman bencana alam. Akhirnya Penajam Pasar Utara di Kalimantan Utara ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta. Alasan tersebut antara lain kecilnya resiko bencana alam di wilayah ini, kemudian lokasi ibu kota negara baru atau IKN ini ada di tengah-tengah negara Indonesia, serta lokasinya ini di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang. Nama calon ibu kota negara baru adalah Nusantara, dan pembangunan Nusantara ini membutuhkan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Untuk biaya tersebut 20%-nya diambil dari APBN dan sisanya berasal dari PDB, KPBU, murni investasi sektor swasta, BUMN, serta obligasi publik. Hai semua, sebelum Indonesia, banyak negara di dunia yang sudah berhasil melakukan pemindahan ibu kotanya. Pemindahan ibu kota di negara-negara itu dikarenakan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor historis, masalah kemacetan, banjir, hingga kepadatan penduduk.
Untuk memindahkan ibu kota pada negara-negara itu juga tidak semudah yang dibayangkan, karena selain memerlukan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan proses perencanaan serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berikut ini adalah mega proyek pemindahan ibu kota di beberapa negara di dunia. Negara Malaysia. Pada awal 1990-an, pemerintah Malaysia mempertimbangkan 6 wilayah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan baru. Dan akhirnya wilayah perang besar yang kini bernama Putrajaya dipilih oleh pemerintah Malaysia. Pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya ini bertujuan untuk meringankan kemacetan serta mengurangi kepadatan penduduk Kuala Lumpur yang semakin parah. Sejak Putrajaya diumumkan sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, pembangunan pertama kota ini dimulai pada 1995 dengan menghabiskan biaya sebesar 8,1 miliar US dollar pada waktu itu. Besarnya biaya tersebut mendapatkan kritikan dari pihak oposisi karena dinilai sebagai bentuk pemborosan, serta ditambah lagi pada saat itu kondisi ekonomi Malaysia tengah susut 6% akibat krisis moneter yang melanda ASEAN. Tapi meski begitu, proses pemindahan tetap dilanjutkan oleh Presiden Mahathir. Meski harus membatalkan beberapa proyek besar, seperti jalan raya dan bendungan listrik tenaga air senilai 6 miliar US dollar atau setara 72 triliun rupiah. Pembangunan Putrajaya ini dinilai cukup berhasil, karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk mengedepankan bangunan dengan prinsip hemat energi, air, dan juga listrik. Untuk jumlah penduduk Putrajaya juga semakin meningkat tiap tahunnya. Data pada tahun 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang, sementara di tahun 2020, jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang. Negara Mesir. Pada tahun 2015 yang lalu, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengumumkan bahwa Kairo sebagai pusat administrasi negara akan dipindahkan ke tempat yang dinamai Kota Administratif Baru. Ibu kota baru ini terletak 50 km di sebelah timur ibu kota lama, dan pemindahan ke ibu kota baru ini sebenarnya dijadwalkan pada awal 2021, namun karena pandemi rencana tersebut ditunda. Pemindahan ibu kota Mesir ini menelan anggaran sebesar 60 miliar US dollar atau sekitar 863 triliun rupiah, di mana pemindahan ibu kota ini merupakan mega proyek terbesar yang diluncurkan oleh Presiden el-Sisi sejak menjabat pada 2014 silam. Total lahan yang digunakan untuk ibu kota negara baru Mesir ini adalah 698 km persegi, yang nantinya dapat untuk menampung sebanyak 6,5 juta penduduknya. Untuk tahap awal pemindahan akan menghabiskan lahan seluas 161,8 km persegi, yang mana lahan seluas itu akan dimanfaatkan untuk kantor pemerintah, kawasan bisnis, dan kawasan diplomatik. Mesir memindahkan ibu kotanya dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan untuk menyerap populasi yang berkembang pesat di Kairo yang akan berlipat ganda menjadi 40 juta penduduk pada tahun 2050 nanti. Ibu kota baru Mesir ini nantinya akan menampung kantor kepresidenan, kabinet, parlemen, dan kementerian. Selain itu, pada ibu kota baru ini juga akan dibangun taman publik sepanjang 33 km, bandara, gedung opera, kompleks olahraga, dan 20 gedung pencakar langit. Negara Kazakhstan. Kazakhstan merupakan salah satu negara yang paling muda di dunia yang berdiri setelah Uni Soviet runtuh pada awal 1990-an. Awalnya ibu kota Kazakhstan ini adalah Almaty, namun pada Desember 1997, mereka memindahkan ke bagian utara negara tersebut, tepatnya di kota Astana, yang kini berganti nama menjadi Nur Sultan pada 2019. Pemindahan ibu kota Kazakhstan ini memiliki beberapa alasan, yaitu jumlah penduduk yang sangat padat di Almaty. Selain itu, Almaty juga merupakan kota yang rawan gempa, serta faktor keamanan karena berbatasan dengan Tiongkok dan Kyrgyzstan. Kazakhstan ini termasuk negara yang sukses dalam memindahkan ibu kotanya, di mana sejak dibangun pada 1997 dan mulai menjadi ibu kota Kazakhstan sekitar 1999, Nur Sultan ini telah berkembang menjadi kota yang sangat modern di kawasan Asia Tengah. Dari sederet negara yang pernah memindahkan ibu kota, Kazakhstan ini dinilai yang paling berhasil dan dapat dijadikan rujukan,
karena dalam waktu cukup singkat, berhasil memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Nur Sultan. Nur Sultan ini juga mampu mempertahankan alur sungai, penghijauan, pengaturan lalu lintas, dan semua bangunan di sini diatur serta dibatasi ketinggiannya maksimal hanya 300 meter saja. Menariknya lagi, dari 79.000 hektar luas Nur Sultan ini, sebanyak 43.000 hektar diantaranya tetap berupa hutan. Sejak resmi dibangun menjadi ibu kota pemerintahan, Nur Sultan ini sudah menghabiskan anggaran sekitar 35 miliar US dollar atau setara dengan 496,8 triliun rupiah. Dan kini Kazakhstan dengan jumlah penduduk 18,6 juta jiwa menjadi negara yang memiliki GDP per kapita terbesar di Asia Tengah. Negara Brasil. Brasil juga merupakan negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Alasan pemindahan ibu kota ini disebabkan oleh kepadatan penduduk di Rio de Janeiro serta tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi. Kota Brasilia ini dibagi dalam blok-blok yang berisi sektor berbeda untuk kegiatan tertentu, seperti sektor hotel, sektor perbankan, dan sektor kedutaan. Oleh karena itu, Brasilia ini tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1987 karena arsitekturnya yang modern serta perencanaan kota yang artistik secara unik. Brasilia ini dibangun dalam kurun waktu 41 bulan, dari tahun 1956 hingga 1960 dengan anggaran sebesar 1,5 miliar US dollar pada waktu itu. Pada awal peresmiannya, Brasilia ini hanya dihuni oleh 140.000 penduduk, dan kini angka tersebut meningkat jauh menjadi 2,6 juta penduduk. Negara Indonesia. Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya ini telah didiskusikan sejak masa kepresidenan Soekarno hingga SBY. Bahkan pada 2013 yang lalu, mantan Presiden SBY pernah membentuk tim kecil guna mengkaji rencana perpindahan ibu kota Jakarta setelah melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Rencana perpindahan ibu kota ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, di mana pada April 2017, Jokowi memerintahkan Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Setelah itu, 2 tahun kemudian, pada 29 April 2019, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Ada berbagai faktor yang mengharuskan ibu kota Indonesia ini pindah ke lokasi baru, dan faktor-faktor tersebut diantaranya populasi yang terlalu padat, krisis air bersih, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, serta ancaman bencana alam. Akhirnya Penajam Pasar Utara di Kalimantan Utara ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta. Alasan tersebut antara lain kecilnya resiko bencana alam di wilayah ini, kemudian lokasi ibu kota negara baru atau IKN ini ada di tengah-tengah negara Indonesia, serta lokasinya ini di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang. Nama calon ibu kota negara baru adalah Nusantara, dan pembangunan Nusantara ini membutuhkan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Untuk biaya tersebut, 20%-nya diambil dari APBN, dan sisanya berasal dari PDB, KPBU, murni investasi sektor swasta, BUMN, serta obligasi publik.